sampai untuk bangkit berdiri. Alam semesta, melukiskan kebesaran Tuhan, melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan dan surga menyanyi kemuliaan Tuhan. Amin. Hanya Engkau yang layak disembah. Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang layak menerima pujian. Terpuji namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan.
Engkau satu-satunya nama yang layak disembah. Engkau Raja di atas segala raja. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang sanggup menyelamatkan, Allah yang memberi kepastian keselamatan bagi kami. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan beri. Pagi ini kami rindu memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami membawa hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus menguasai segenap hidup kami, bahkan ruangan ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan Tuhan sendiri yang beracara atas kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom. Katuran binara. Puji Tuhan. Haleluya. Bagi yang indah saat kita kembali bisa berkumpul, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk bersekutu, saudara. Puji Tuhan diberi kekuatan, kesehatan, dan hari ini kita bersyukur karena ini minggu terakhir di tahun 2021. Banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, suka, duka, segala sesuatu yang mungkin sudah kita rencanakan tiba-tiba lenyap begitu saja. Tapi satu yang pasti, Tuhan Yesus itu baik dan tetap sangat-sangat baik atas hidup kita. Jangan menyia-nyiakan kesempatan, jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri, karena waktu di depan itu berat. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, penyertaan Tuhan itu yang akan memberi kekuatan atas hidup kita. Puji Tuhan, di hadapan kemegahan Tuhan. Yesus baik, baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Haleluya. Hatinya dibawa, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah kita dituntun oleh Tuhan. Haleluya. Di dalam hidupku Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik,
Haleluya. Yesus baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu. Yesus baik. Yesus dahsyat. Yesus ajaib. Haleluya. Amin. Haleluya. Percaya Tuhan baik. Tetap katakan Tuhan Yesus baik. Apapun keadaan kita. Saat kita senang mudah bilang Tuhan Yesus baik. Tapi di saat kita kesusahan, kita menghadapi masalah susah bilang Tuhan Yesus baik. Tapi pasti bisa. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah begitu. Amin. Denganmu Tuhan, dari kemuliaan sampai ke amin selamanya. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau raja dalam hidupku. Rasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Amin. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai selamanya. Selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia pegang hidupku. Amin. Dia pegang hidup kita. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari amin sampai kemuliaan selamanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Segala bangsa akan menyembah
segala lutut bertelut, segala lidah mengaku, dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kau Raja dalam hidup, amin. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa bercurah begitu senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa begitu senantiasa. Dengan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Silakan duduk. Saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara memberikan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan perpuluhan dan kaburan. Haleluya. Pilih Roh Suci. Kula memuji Gusti kanthi
saudara berikan di hadapan Tuhan boleh dikembalikan berlipat kali ganda. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita lebih lagi untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri.
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Pada saat ini kami bisa memuji, menyembah. Karena kemurahan-Mu, kami bisa merendahkan diri. Karena berkat-Mu, kami segalanya bisa tercukupi. Tuhan, kami sangat bersyukur. Begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul bersama-sama menaikkan syukur di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, semua penyembahan, semua pujian kami aturkan di hadapan-Mu, semoga bisa menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya Tuhan sudi berkait dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang kami terima. Penghujung tahun ini Tuhan selalu memberkati kami semuanya. Beri sehat, beri kuat, juga beri umur panjang. Itulah semua dari kemurahan-Mu. Maka dari Tuhan kami sangat mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih kemurahan-Mu pada hari ini. Itu juga Tuhan pada saat ini Tuhan telah memimpin kami pertengahan ini. Juga Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami pakai semuanya, berkati ruangan ini Tuhan, supaya apa yang difirmankan, semuanya bisa kami masukkan dalam hati kami. Akhirnya semua bisa kami laksanakan sesuai dengan sabda firman Tuhan. Berkati anak-anak kecil Tuhan, semuanya Tuhan, biar semuanya bisa, oh Tuhan Yesus mendengar firman-Mu, akhirnya ruangan ini dengan tenang, akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Begitu juga hamba-Mu yang mau menyampaikan firman Tuhan. Berkati Tuhan, akal di surga, supaya semuanya boleh kami terima, dan kami bisa kami masukkan dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Saat ini kita sudah ada di penghujung tahun 2011 dan sebentar lagi, salah, kebalik, 2021. Aduh, sudah tua ini, sudah semakin 2021 dan sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2022. Dan kemarin kita juga umat Kristen di seluruh dunia baru saja merayakan Natal. Kita sudah merayakan duluan, tapi kita masih dalam suasana Natal. Kita bersyukur juga kalau tahun ini meskipun di tengah-tengah pandemi, Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk merayakan Natal secara onsite di gereja kita. Baik, saat ini kita akan, karena masih di suasana Natal, saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai Natal, kemenangan di dalam peperangan. Kita akan buka di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8b. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8b. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Amin, silakan duduk. Saya kasih di dalam Tuhan, sebenarnya banyak dari kita mungkin tidak menyadari bahwa berita Natal itu disampaikan ketika ada dalam suasana perang atau dalam suasana kekacauan. Ya, kalau kita membaca di Kejadian 3:15 di mana ini dikatakan sebagai Injil yang pertama ya. Di situ dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada suasana apa di situ? Permusuhan. Lalu kalau kita membuka juga di dalam Yesaya pasal 7, ketika
saat itu Nabi Yesaya menyampaikan mengenai kedatangan Kristus, yaitu di Yesaya pasal 7, waktu itu di ayat 14, dikatakan begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Konteksnya apa waktu itu? Waktu itu Raja Yehuda menghadapi peperangan, diserang oleh Raja Israel dan Aram. Kemudian Tuhan berfirman kepada Ahaz waktu itu supaya Ahaz ini meminta satu pertanda dari Tuhan. Tapi Ahaz bilang enggak, dia enggak mau minta pertanda. Akhirnya Tuhan sendiri yang bilang bahwa akan lahir seorang perempuan muda akan melahirkan anak. Jadi konteksnya saat itu ada suasana peperangan, ada permusuhan. Lalu peristiwa kejadian Tuhan Yesus sendiri ya, setelah didatangi oleh orang-orang Majus, waktu itu kemudian Herodes memerintahkan agar bayi-bayi di bawah umur 2 tahun agar dibunuh. Ya, sedikit mungkin meluruskan, ada banyak kesalahpahaman mengenai orang-orang Majus ini. Jadi orang Majus ini tidak ketemu Yesus di kandang. Yang ketemu Yesus di kandang siapa? Para gembala. Ya, jadi orang Majus ini sesuai perkiraan perjalanannya ya, dari negara asalnya ke Yerusalem waktu itu membutuhkan waktu kira-kira 2 tahun itu. Makanya kemudian Herodes memerintahkan agar anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun ke bawah untuk dibunuh. Nah, ada suasana yang kacau lagi. Nah, untuk itulah makanya dikatakan Natal itu berita sukacita. Kenapa? Karena ada kekacauan di situ, ada perang di situ, makanya datang berita sukacita. Contohnya begini, kalau saat ini kita sedang dilanda pandemi, kemudian datang lagi, belum selesai varian Delta, sudah masuk lagi ke Indonesia varian apa? Omikron, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya baru saja baca ada wacana dari Menteri Kesehatan kalau nggak salah bahwa nanti vaksin Nusantara ini disiapkan untuk menghadapi varian Omikron. Jadi ini merupakan satu berita gembira, berita sukacita, ada pengharapan di situ karena sudah ada antivirus untuk menghadapinya. Makanya kalau kita nggak sedang menghadapi pandemi, ya mungkin yang sakit nggak banyak, cuman bukan nggak menjadi wabah begini, ada penemuan seperti itu buat kita biasa-biasa. Nah, demikian juga dengan berita Natal ini. Kenapa dikatakan berita sukacita? Karena berita itu hadir di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah kekacauan, dan di tengah-tengah umat manusia yang sedang menghadapi banyak sekali masalah. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana kita bisa mencapai kemenangan itu? Di ayat 8 tadi dikatakan demikian. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Yang pertama yaitu dengan Allah atau anak Allah menyatakan dirinya. Lewat apa? Kelahirannya di Bethlehem, di dalam dunia. Ketika Allah menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Sudah, memang puncak kemenangan kekristenan kita adalah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi tidak akan ada ceritanya Paskah tanpa ada Natal. Bagaimana Allah yang
penguasa semesta alam ini ya, bisa mati di atas kayu salib kalau dia tidak lebih dulu lahir ke dalam dunia, berinkarnasi dalam bentuk atau dalam rupa manusia, dalam wujud bayi Yesus. Nah, untuk menggenapi hal itu, maka Yesus lahir ke dunia. Saudara, tentunya ini merupakan berita sukacita juga bagi kita. Setiap kita, ya mungkin saudara sudah sampai bosan gitu ya, diulang-ulang. Kita ini sedang menghadapi pandemi, banyak masalah, banyak kesulitan dalam hidup kita. Tetapi satu hal kita percaya, ada pengharapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu campur tangan dalam setiap permasalahan kehidupan kita, dalam setiap pergumulan hidup kita. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan, biarlah Natal kali ini ya, sungguh-sungguh menjadi berita sukacita bagi kita. Bukan hanya sekedar formalitas, ya namanya orang Kristen Desember pasti Natalan, ya. Bukan hanya seperti itu, tetapi makna Natal itu betul-betul kita hayati, ya. Saudara yang saat ini mungkin sedang sakit, ya, ada pengharapan untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan kita. Yesus tabib di atas segala tabib itu sanggup menyembuhkan kita. Allah kita adalah Allah yang setia. Jangan kasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur atas kehadiran Kristus lewat Natal yang setiap tahun kita peringati. Biarlah ini bukan hanya menjadi sebagai formalitas atau rutinitas bagi kita, tetapi menunjukkan bahwa berita sukacita itu sampai juga kepada kita saat ini. Tidak hanya pada saat itu ketika Yesus lahir di Bethlehem dan membawa sukacita bagi para gembala dan juga orang-orang Majus. Tetapi sukacita itu sampai kepada kita saat ini juga. Sehingga iman kita semakin hari boleh semakin dibangun di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menang di dalam peperangan itu. Dikatakan di sini, yang bagian C tadi, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kemudian ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayat 9. Kemudian ayat 8a, perhatikan baik-baik. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi bagaimana kemenangan itu bisa tercapai? Bukan hanya sekedar Yesus lahir, kemudian dia bertumbuh lalu melayani selama 3,5 tahun di dunia, kemudian dia mati di atas kayu salib lalu bangkit. Lalu bagaimana peran kita sebagai anak-anak Tuhan? Tentunya bagaimana kita supaya menang, yaitu ada perubahan hidup di dalam diri setiap orang-orang Kristen, dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Dikatakan tadi setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Maksudnya apa ayat ini? Apakah maksudnya kalau kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah percaya Yesus, sudah rajin ke gereja, kita tidak akan pernah berbuat dosa? Hidup kita suci? Tentu saja tidak. Seperti itu. Kenapa? Karena Yohanes sendiri di dalam pasal 1 itu mengatakan kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita ini disebut sebagai pendusta. Lalu bagaimana? Apa maksudnya? Kalau begitu apakah ayat ini bertentangan? Katanya kalau kita enggak berdosa dibilang pendusta. Tapi katanya kalau sudah lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa lagi. Jadi maksudnya gini saudara, yang menjadi masalah itu bukan perbuatan dosanya, tetapi apa? Sumber dosa itu. Sekali lagi perhatikan ayat ini tadi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Lalu perhatikan ayat 8a tadi. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari
iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Nah, kalau kita ambil contoh Kain. Kain itu sebenarnya kenapa sih kok persembahannya tidak diterima? Apa karena dia persembahannya tidak berkenan di hadapan Tuhan, kan begitu kan? Tapi kenapa? Ya. Sebenarnya kita ini berbuat dosa karena kita sudah berdosa. Jadi bukan karena kita berbuat dosa lalu kita jadi berdosa, bukan. Mudah-mudahan nggak bingung. Jadi gini, karena kita sudah berdosa, maka kita ini berbuat dosa. Jadi bukan karena kita berbuat dosa, kita jadi berdosa. Kenapa? Karena kita manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi apapun yang kita lakukan, kita ini sudah berdosa. Ya. Yang dinamakan dosa warisan. Jadi karena kita sudah berdosa, kita berbuat dosa. Jadi bukan karena kita berbuat dosa dulu baru berdosa. Nah, setelah kita ditebus oleh darah Kristus, setelah kita percaya Yesus, bisa enggak kita berbuat dosa? Bisa. Tetapi karena kita sudah ada di dalam Yesus, kita tidak akan terus-menerus tinggal di dalam dosa atau berkajang di dalam dosa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita. Sehingga kita ketika kita berdosa, sudah orang kalau biasanya maling ya, ahlinya malingnya wis pinter maling itu tiba-tiba dia langsung berani maling jadi perampok, merampok bank atau toko-toko besar gitu atau rumah mewah. Bukan, biasanya dari hal-hal yang kecil. Nah, kalau orang sudah percaya Tuhan, ketika kita melakukan dosa kecil yang kemudian kita sadari, pasti ada hati nurani kita, Roh Kudus itu menegur kita lewat hati nurani kita. Salah loh ini, berdosa ini enggak boleh. Firman Tuhan enggak boleh mencuri. Kalau kita sudah mulai ngomongin orang, julitin orang sana sini, ya mulut kita enggak bisa direm, kuotane blong, ya kan? Wes, orang kalau sudah kuotanya blong itu saya unlimited tanpa batas, wah ngomongin cucut, enggak peduli itu menyakiti orang apa enggak. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, Roh Kudus pasti mengingatkan kita. Tapi kalau kita mengeraskan hati, maka lama-lama suara Roh Kudus itu akan jadi angin lalu buat kita. Nah, makanya dikatakan di sini setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan. Tetapi perhatikan ayat 8a tadi. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi perlu hati-hati kalau saudara sudah datang ke gereja, ya kan? Sudah terima Yesus, datang ke gereja, aktif ke gereja, tapi berbuat dosanya terus-menerus, sudah diingatkan firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan sudah menegur, ya kan? Tapi tetap mengeraskan hati. Jangan-jangan saudara memang belum bertobat secara sungguh-sungguh. Kalau orang sudah bertobat, kalau ditegur, dia pasti berubah. Tapi kalau orang yang enggak bertobat, saudara, hanya sekedar Kristen itu hanya sebagai warisan. Bapakku Kristen, mbahku Kristen, ya wes, aku ya Kristen. Meh pindah agama engko tiwas diseneni, ya. Wis gak apa-apa lah. Wong seminggu pisan ae. Gak ada kewajiban puasa, ya kan? Aku di gereja ada doa puasa, aku gak tahu teko puasa ya gak apa-apa, ya kan? Kenapa? Karena gak ada kesadaran dalam dirinya. Gak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga hidupnya berkajang di dalam dosa. Itu yang membedakan. Jadi hati-hati. Maka dari itu sudah kita perlu koreksi diri. Apalagi saudara yang punya anak-anak yang mungkin
jauh, yang satu saat nanti akan jauh dari kita. Pastikan bahwa anak cucu kita itu sudah betul-betul terima Yesus, sudah betul-betul bertobat. Ya, jangan wis Mbak Lis, wis melu sekolah minggu kok wajin anake. Ya kan? Wis tak sekolah no minggu. Saudara, bukan kita tidak percaya kepada guru sekolah minggu, tetapi sebagai orang tua tidak ada salahnya kalau kita memastikan anak-anak kita ajak bicara secara pribadi, betulkah dia sudah sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ketika dia nanti anak-anak kita, cucu kita pergi ke kota lain mungkin bekerja atau kuliah, sekolah dan sebagainya, kita tidak akan pernah takut lagi nanti gek-gek saka desa budal nang kutha engko gek-gek wis pergaulan bebas. Terus terjerumus dalam pergaulan, hilang sudah. Tapi kalau kita sudah yakin anak kita, cucu kita ya, sudah percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita percaya Tuhan pasti jaga. Mungkin anak itu satu saat dia berbuat salah, berbuat dosa, tapi karena sudah ada firman itu, sudah ada Injil itu di dalam hidupnya ya, saya yakin Roh Kudus pasti akan menuntun dia untuk kembali kepada Tuhan. Tapi kalau anak kita, bahkan kita sendiri belum percaya kepada Yesus, belum bertobat dengan sungguh-sungguh, maka saudara, kalau satu saat cobaan itu menimpa kita, ya, ujian, godaan itu menimpa kita, maka kita akan meninggalkan Tuhan. Itulah pentingnya pertobatan yang sungguh-sungguh. Makanya yang menjadi masalah itu sumber dari dosa itu. Apakah kita anak Tuhan atau kita anak iblis? Kalau makanya diperjelas lagi di sini, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Itu yang dimaksud bahwa yang dipermasalahkan itu bukan berbuat dosanya, tetapi sumbernya. Ya. Jadi jangan bingung dengan ayat ini. Jangan bingung, Yohanes ngomong jadi ini kita ini bilang enggak berdosa katanya pendusta. Tapi kok dibilang di pasal 3 Yohanes ngomong lagi setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau ada yang nanya gitu, ya, ada orang yang menguji gitu, kita bisa jawab. Ya. Kita bisa berbuat dosa, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi ingat ada tangan Allah yang menopang kita sehingga kita tidak sampai jatuh tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang kita. Saudara dalam Tuhan, tahun ini kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena berkat Tuhan. Sepanjang tahun ini mari, ya mungkin memang kita menghadapi banyak masalah, tetapi ingat kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ya, ada pujian mengatakan, hitung berkat-Mu satu-satu, Kau kan kagum akan kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah Kau ya pokoknya begitulah itu ya. Saya dulu waktu kuliah belajarnya itu diajari itu bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. Yang saya ingat tuh bahasa Mandarinnya sudah, yang lengket. Kenapa? Karena leh ngapane iki wangel, jadinya gak hilang-hilang lagu ini sudah ya. Jadi intinya setiap kita menghadapi masalah jangan terus-menerus menyalahkan Tuhan. Ingat juga berkat Tuhan itu loh. Ya. Hitung satu persatu, maka kebaikan Tuhan itu jauh lebih banyak daripada pergumulan yang kita hadapi. Tuhan kadang-kala marah, tapi marahnya sebagaimana orang tua itu ya, kalau anak berbuat salah itu pasti dihukum, kadang dipukul gitu ya. Tapi mukulnya itu karena sayang, dan biasanya yang jadi orang tua pasti merasakan ya. Saya belum
belum pernah jadi orang tua, tapi saya ini jadi bude, jadi bupo. Kebetulan 2 ponakan kan ikut sama saya. Saya itu kalau marah itu kadang saya pukul anaknya. Saya ngomel-ngomel, tapi kalau habis saya pukul tuh kadang nyesel gitu ya, kasihan saya cium gitu ya. Orang tua pasti yang sudah merawat bahkan dari bayi pasti sampai besar pasti tahu bagaimana kalau anak salah itu dimarahi, dipukul. Tapi biasanya setelah mukul itu, setelah ngajar itu masuk kamar nangis, ada yang gitu ya. Kenapa? Karena sayangnya itu loh. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu kadang marah, kadang kala memukul kita. Tetapi kasihnya itu lebih besar dari rasa marahnya. Sehingga pukulan-pukulan kasih Tuhan itu kita terima dengan ucapan syukur. Bahwa ketika Tuhan mengingatkan kita, artinya kita ini bukan anak-anak gampang. Ya kan? Kalau Tuhan biarkan nanti jadi seperti Fir'aun saja. Fir'aun itu berbuat salah sama Tuhan, malah hatinya dikeraskan. Padahal kalau kita lihat Fir'aun itu sudah ngalami banyak sekali tulah. Harusnya kalau orang waras gitu ya. Tulah pertama apa? Air jadi darah, ya kan? Saya enggak apa. Yang apa 1 dan 10 aja ya. Sampai anak sulung ya, termasuk anak sulungnya dia itu mati, itu masih enggak bisa mengubah hatinya. Kenapa? Karena sudah dikeraskan oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan kasih teguran kepada kita, ya, Tuhan pukul kita. Jadi istilahnya kalau Fir'aun itu dibiarkan, wes sak karepmu, gitu ya, berbuat dosa, wes sak karepmu dibiarkan sama Tuhan. Tapi akhirnya apa? Tuhan hukum, ya, tenggelam di laut Tebrau, habis. Kita enggak pingin seperti itu. Jangan sampai kita seperti yang di Mazmur 73 itu. Orang fasik itu seperti berdiri di tempat-tempat yang licin. Ya. Wah, Asaf bilang sehat dan gemuk tubuh mereka, ya kan? Wah, anak Tuhan, aku jadi anak Tuhan bertahun-tahun, penyakitan gak sugih-sugih, ya kan? Asaf sampai bilang, percuma rasanya, sia-sia aku mempertahankan hidupku bersih. Kenapa? Karena orang fasik itu sehat, gemuk tubuhnya sampai satu saat Asaf bilang, sampai aku masuk ke dalam rumah Tuhan dan melihat kesudahan mereka. Bagaimana Tuhan tempatkan mereka itu ternyata di tempat-tempat yang licin. Sekali jatuh mereka habis binasa, lenyap. Kita jangan iri dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan yang kelihatannya hidupnya enak. Ya. Kalau Tuhan memberikan ujian kepada kita, kita terima dengan syukur. Ya, kalau Tuhan tegur kita, itu artinya kita memang dianggap anaknya. Kalau kita salah, Tuhan pukul, ya, Tuhan marah, ya, diomeli istilahnya ya, dicubit mungkin, gitu ya. Tetapi itu cara Tuhan untuk supaya kita kembali kepada Tuhan. Itu bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita, supaya kita tidak menjadi anak yang terhilang. Nah, biarlah di akhir tahun ini kita bisa mengingat kembali kasih Tuhan dalam hidup kita. Seperti Kain ya, Kain kembali tadi saya belum sampaikan contohnya. Kain itu kenapa tidak diterima oleh Tuhan? Karena dia sudah berdosa. Jadi bukan, wah Tuhan, Kain itu dulu sebenarnya anak baik, suka sayang sama adiknya. Kemudian karena dia tidak diterima, lalu dia berbuat dosa. Bukan, ya. Karena Tuhan, coba kita buka Kejadian pasal 4. Ayat 6.
Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sudah, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Tetapi Kain tidak bisa menguasai dirinya. Ya. Setiap kita, Tuhan sudah tebus kita yang harus berkuasa atas hidup kita, supaya dosa itu tidak merasuki kita. Ya. Jadi bukan karena Kain berbuat dosa, tidak, karena Kain memang sudah berdosa. Karena itu dia berbuat dosa. Ketika dosa itu mengintip, dia tidak bisa menguasai dirinya. Jadi saudara kasih di dalam Tuhan, biarlah kasih Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu tidak menjadi sia-sia. Mari kita sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang diubahkan. Saudara sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, tetapi kalau hidupnya begitu-begitu saja, ya tidak punya kontribusi untuk kerajaan Allah, perlu koreksi diri. Ya. Bukan hanya sekedar datang, duduk, diam di gereja lalu pulang. Apa yang kita bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan? Ada perubahan yang nyata di dalam hidup kita. Seperti pernah Mas San sampaikan ya kalau nggak salah. Kalau orang bertobat itu, maling itu bertobat, bukan hanya sekedar berhenti jadi maling, tapi bagaimana supaya bisa bekerja, menghasilkan uang untuk menghidupi dirinya dan juga untuk memberikan bagi Tuhan. Jangan saudara, wah Mbak Lis aku gak maling, ya gak maling. Ya. Tapi saya dari dulu sudah baik, gak mencuri mungkin seperti siapa? Anak muda yang pernah datang kepada Tuhan Yesus itu loh. Ya, tanya, dia sudah melakukan hukum Taurat. Semuanya sudah dikerjakan, tidak mencuri dan sebagainya. Tapi bukan hanya sampai berhenti di situ. Mungkin saudara diberi kasih karunia Tuhan. Lalu bagaimana tidak hanya sekedar mempertahankan hidup kita yang dulu itu mungkin ya secara manusia, wah kita orang baik-baik lalu percaya Yesus, ya ditebus oleh darah Yesus, lalu bukan hanya sekedar pokoknya aku yo gak maling, gak ngrasani wong, aku kerja sungguh-sungguh. Tapi bagaimana dengan pekerjaan kita itu, kesungguhan kita itu, kita memiliki dampak bagi kerajaan Allah. Jadi terlihat ada perubahan. Kalau dulu ya jadi anak Tuhan memang enggak mencuri, enggak suka rasani wong, ya kan? Bekerja sungguh-sungguh, lalu jadi anak Tuhan juga hidupnya seperti itu, lurus saja. Orang dunia bilang, lahnya apa percaya Yesus cuma gitu tok. Ya kan? Hidupnya lempeng. Tapi bagaimana setelah kita di dalam Tuhan itu memberdayakan hidup kita, memberdayakan talenta kita yang disampaikan di persekutuan ya. Talenta kita itu loh kembangkan. Enggak cuma disimpan. Kalau disimpan, apa yang terjadi? Tuhan marah kan? Tapi kalau kita berdayakan, apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu semua kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan. Ya. Tuhan kasih banyak loh. Jadi kalau itu disia-siakan cuma disimpan, Tuhan marah. Dan kita dihukum. Tapi bagi yang mengerjakan itu, bahkan yang memiliki banyak diberi banyak. Kalau mau dipakai Tuhan dengan sungguh-sungguh, mari kita berbuat lebih banyak lagi untuk Tuhan. Ya, lewat kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita, Natal itu sungguh-sungguh membawa kemenangan dalam hidup kita. Ya. Jadi ketika kita menghadapi banyak pergumulan, ya, kasih Kristus itu lewat Natal itu menguatkan kita. Ada pengharapan yang senantiasa Tuhan berikan agar kita bisa menang. Amin, firman Tuhan ini yang bisa saya sampaikan.
Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua untuk menyongsong di tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Cek, puji Tuhan Bapak Ibu, saya ingin menyederhanakan 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 9 ya. Memang kalau untuk anak-anak yang sekolah teologi itu gampang mengerti. Jadi susahnya kami hamba Tuhan itu kadang-kadang adalah menyederhanakan apa yang tertulis dalam Alkitab untuk bisa didengar, dimengerti oleh jemaat awam. Ya tadi kan angel berbuat dosa, tapi bukan karena berbuat dosanya itu kan pusing ya. Jadi memang susah Bapak Ibu untuk menyederhanakan supaya bisa dimengerti. Tapi gini gampangnya, dosa, dampak dari dosa itu menurut Kejadian 6, makanya Tuhan sampai marah di zaman Nabi Nuh, itu adalah kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan melulu. Jadi Kain itu sudah jahat. Tadi ayat yang di pasal 3 dari 1 Yohanes 3 ayat 12 itu, Kain itu memang berbuat jahat, diterangkan oleh Yohanes kan. Kalau kita Kejadian, kita masih belum bisa menerjemahkan dengan baik. Tapi begitu nanti kita melihat referensi atau dari ayat lain bahwa kenapa Kain itu membunuh adiknya, karena Kain itu jahat. Makanya begitu dosa itu mengintip, dia nggak bisa mengendalikan lagi. Ya gitu. Kenapa Kain jahat? Karena generasi manusia setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, niku kecenderungan manahipun, condonge manah niku membuahkan kejahatan melulu, dosa melulu. Itulah sebabnya pangandikanipun Gusti Yesus dumateng Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali lewat toyolan roh, boten saged mlebet kratone Allah. Dampak daripada kelahiran kembali orang yang berdosa tadi, niku kecenderungan hatinya adalah melayani Tuhan. Jadi tidak bisa berbuat dosa tetap. Begitu kalau wonten kesalahan langsung diingatkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang tadi manusia sudah kehilangan kemuliaan karena dosa, Tuhan memberi kembali sifat kealahan, wijining kealahan. Dalam bahasa Jawa ini winihing kealahan. Jadi benih ilahi itu ditaruh kembali kepada orang percaya, sehingga wong sing percaya Gusti Yesus yang sudah lahir baru itu akan bertumbuh terus menjadi seperti Tuhan Yesus. Paham? Ngaten nggih. Jadi nek kula panjenengan sik misuhan, sik gampang loro ati, gampang tersinggungan, gak bisa mengampuni, aku nek ndeleng paksan nek, katakan begitu. Aku nek ndeleng paksan ngidu, noleh, harus lahir baru. Baiknya saya juga kaku kalau ndeleng wong lewat pegel ku minta ampun. Kalau saya sudah lahir baru, saya ini menjadi orang Kristen, akhirnya bisa memahami orang lain. Kita akhirnya puji Tuhan, memang yuk gaduh sakmono. Ya, awake dhewe akhirnya apa? Enggak menyimpan yang jahat-jahat di sini. Enggak menyimpan sakit hati. Kenapa? Kecenderungan hati kita itu menyenangkan Tuhan. Jadi mau ini kecenderungan hati ini itu menyimpan kesalahan dan sebagainya. Ya nanti firman Tuhan minggu yang akan datang atau kapan saya dikasih firman Tuhan tentang noto hati. Noto hati karo noto boto, noto kasur. Nah nanti kita akan pelajari. Oke. Jadi tak dulu banyak yang terluka di sini. Tahun 2021 banyak yang terluka. Ditinggal pasangan hidupnya. Aduh. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya ditinggal, satu saat ditinggal sama istri saya. Aja mati sih ya. Karena kalau kita nggak toto hati kita tadi loh, kata Mbak Lis benar, iso marah sama Tuhan. Tuhan sudah ngebiuk nih berjuta-juta kebaikan, bertonton kebaikan, hilang. Karena kita ini merasa tersakiti oleh Tuhan. Tuhan sampai nggak adil karo aku. Sehingga kebaikan Tuhan yang besar gak ketok goro-goro dosa yang kecil ini. Nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Nah ini perlu ditoto hati nih. Amin. Datang ya ibadah ya. Minggu depan noto hati.
Promosi, bukan Bapak Ibu ya. Hanya Tuhan sudah memberitahu lebih dulu tentang ini. Ini masalah tentang hati. Masalah tentang hati. Kalau kita noto hati dengan baik, nanti kita akan melihat tahun 2022 adalah tahun penuh kemuliaan. Tahun penuh kebaikan. Ya, tadi Mbak Ali sudah bilang, awak iki ndujur-ndujur ae wis aku gak pek pinek barangi wong. Ya, aku ki berbuat baik. Tapi kalau kita diberi banyak, kita enggak dituntut banyak loh, Pak Rusdi. Mulane jenengan diberkati banyak, ojo mbok timbun berkatmu. Ya, nanti jenengan seperti orang kaya yang bodoh itu. Jadi jenengan diberi banyak, dituntut banyak. Seperti kami hamba Tuhan diberi ilmu oleh Tuhan, pengetahuan oleh Tuhan banyak. Banyak, kami harus memberi banyak pada penjenengan warak kabeh. Tak delok jemaat nonton purun lemu-lemu tahun 2021. Tapi rohani juga harus lemu ya, harus sehat di hadapan Tuhan. Sehingga 2022 apapun yang terjadi kita tetap percaya. Omikron ini lebih ganas daripada varian Delta. Sudah masuk di Indonesia ini ya. Tapi kita yakin wes mau Omikron mau segala macam lah ya. Kita enggak takut, enggak gentar. Mati mlebu swarga, makanya kesempatan yang diberikan Tuhan kalau kita bisa hidup sampai hari ini, manfaatkan sebaik-baiknya untuk Tuhan sehingga Natal memberi kemenangan pada kita. Amin. Sing bekerja di luar kota, yang tinggal di desa-desa di sekitar kita ini semuanya menang, semuanya menikmati janji Tuhan. Amin. Ya, jadi wong niku nek pun lahir baru, niku kecenderungan hatinya adalah melakukan hal yang benar, melayani Tuhan. Begitu ada dosa, cepat dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ada dosa yang susah loh, yang kita lepas dari dosa itu banyak, termasuk sakit hati itu. Sakit hati itu kalau kita simpan terus, itu akan buat kita semakin jelek. Secara rohani di hadapan Tuhan. Sakit hati dengan siapapun, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang lain, dengan teman, saudara. Makanya kalau orang sudah lahir baru, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, itu bisa. Begitu mudahnya. Amin. Paham ya? Tapi ini tidak bercongkol di sini terus. Kalau kita bercongkol terus, tapi firman Tuhan, jadi si Fir'aun itu orang yang mengeraskan hati, mau niki. Berkali-kali Tuhan membuat mujizat dengan cara yang luar biasa. Fir'aun enggak bertobat. Makanya kalau Tuhan dikeraskan hatinya, nek wis dikeraskan kalau Tuhan, ora iso lembut. Nek gak iso lembut, neraka pasti. Makanya Bapak Ibu, kalau kita masih hidup hari ini, berarti kita harus dilembutkan hati kita. Sehingga hati kita ini nanti menjadi orang Kristen itu ini kecenderungan hati kita tuh, Tuhan aku pengen hanya menyenangkan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua, tak tambah sedikit balis ya, supaya nanti enggak terlalu sulit untuk dipahami bahwa wong sing wis lahir baru itu tidak berbuat dosa lagi, tidak berbuat dosa tetap yang terus menerus, tapi akan segera sadar dan bertobat. Koreksi hatimu. Kalau ada hati yang keras, minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan melembutkan hati kita kembali. Amin. Tuhan berkati. Kita nyanyikan pujian menyenangkan Tuhan ya, menyenangkanmu. Sambil kita renungkan firman Tuhan Bapak Ibu, apakah Natal tahun ini atau akhir di penghujung tahun 2021 ini kita sudah mengalami kemenangan. Jujur, kita harus jujur terhadap diri sendiri. Sebab Tuhan itu melihat sampai ke dalam hati kita. Kita bisa bersandiwara di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Jujurlah dengan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Amin Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku persembahkan padamu Tuhan. Ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu Tuhan. Aku menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kaum pria saja yang menyanyi menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya ini Tuhan kerinduan kami. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Para kaum wanita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Selama ini kami belum menyenangkan hatimu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan, menyenangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya ini Tuhan, hanya itu kerinduanku. Kita sembah Tuhan Bapak Ibu, kita menyenangkan Tuhan. Haleluya, gloria, haleluya. Ku hanya ingin menyenangkan hatimu, ku hanya ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. 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 Kami mengoreksi diri kami masing-masing dengan jujur di hadapan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun ini banyak hal yang kami kerjakan yang belum menyenangkan hati-Mu. Baik yang masih dalam pikiran, dalam perkataan maupun perbuatan kami Tuhan. Saat ini kami bersama-sama mohon ampun kepada Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami Tuhan dan kuduskan kami. Supaya kami layak di hadapan Tuhan. Sehingga menghadapi tahun yang akan datang, semua layak di hadapan Tuhan. Pribadi, keluarga, rumah tangga kami, pelayanan kami, berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, biar mulai Natal tahun ini, kami berkemenangan terus, sehingga musuh bisa kami lawan dengan iman kami yang teguh.
Di samping kami terus mengoreksi diri setiap hari, supaya kami kedapatan berkenan kepadamu Tuhan. Sebab maut itu akan menjemput sewaktu-waktu. Sehingga kami mau dan kami ingin terus mengelola setiap kesempatan dengan baik, memberdayakan talenta yang kami miliki, tidak akan kami simpan. Sebab ketika talenta itu kami simpan, kami sendiri akan kena murka. Kami ingin mengembangkannya Tuhan. Kalau Tuhan berkati kami dengan berkat secara lahiriah, kami ingin berbagi dengan orang lain. Kalau Tuhan memberikan benih kepada kami, Tuhan, benih itu akan kami tabur dengan sukacita. Kalau kami diberi talenta dengan apapun yang kami punya Tuhan, dengan kepintaran, kecerdasan dan semua, kami kembangkan Tuhan. Sehingga kemenangan itu menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kami setiap hari. Mengalami kemenangan bersama Tuhan. Sehingga kalau Tuhan panggil kami sewaktu-waktu, kami siap untuk menghampiri tahta kekudusan Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami Tuhan, demikian juga hamba-Mu yang sudah menaburkan isi hatimu. Dan terus lengkapi dengan roh hikmat akal budi kuasa ibadah dari Tuhan. Sehingga melalui hamba-Mu banyak orang didewasakan. Sampai kami juga mendewasakan diri kami untuk masuk dalam dunia akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan juga atas Ibu Gembala kami yang Tuhan utus untuk menggembalakan kami. Tuhan kiranya juga memberikan kekuatan pada beliau. Tuhan berikan roh hikmat akal budi wibawa dari Tuhan. Sehingga Tuhan juga berikan kesehatan yang baru setiap hari. Sehingga akan terus menggembalakan kami bersama-sama bertumbuh sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan juga pada pagi hari ini keluarga Ibu Gembala kami juga mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan juga memberkati juga ulang tahun anak kami Trifosa. Tuhan sudah berkati demikian luar biasa terhadap keluarga muda ini. Biar melalui keluarga Ibu Gembala kami ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati anak cucu menantu yang cinta Tuhan yang sungguh-sungguh. Demikian juga para pelayan-pelayan Tuhan yang mendukung pelayan Ibu Gembala. Tuhan juga memberkati kami Tuhan. Kami yakin setiap jerih payah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kami akan menuai pada waktunya bila kami tidak menjadi lemah. Satu kuatkan kami Tuhan untuk kami bisa menuai baik ketika masih hidup maupun ketika nanti kami masuk dalam zaman kekekalan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Demikian juga kami berdoa untuk setiap aktivitas sepanjang minggu ini Tuhan. Doa pagi, doa malam, doa puasa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga kami nanti ada doa tutup tahun, Tuhan juga memberkati. Sehingga dalam tutup tahun ini semua anak-anak Tuhan hadir untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dan bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami selama ini. Cuma juga Tuhan untuk aktivitas yang lain Tuhan kira juga memberkati. Baik anak-anak yang sedang liburan untuk nanti masuk ajaran tahun 2022, Tuhan juga tolong mereka sehingga anak-anak yang sudah lama tidak sekolah memiliki hati yang suka belajar. Mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang senang belajar untuk nanti menjadi anak-anak generasi penerus yang akan melanjutkan pekerjaan atau Purwodadi Group ini. Terima kasih demikian juga keberadaan gereja-gereja yang ada di sekitar kami. Tuhan juga memberkati denominasi apapun, diberkati Tuhan dan biar kami bersama-sama memajukan pekerjaan Tuhan. Sebab masih banyak jiwa-jiwa di sekitar kami yang perlu kami selamatkan Tuhan. Tuhan tolong juga keberadaan gereja-gereja di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan juga tolong para pendeta, para hamba Tuhan, para gembala, para penginjil, para diaken dan semua yang terlibat dalam pelayanan untuk pemberitaan Injil, kabar baik. Tuhan tolong Tuhan beri hikmat akal budi. Sehingga kami semua tetap bersemangat walaupun banyak tantangan rintangan ketika memberitakan kabar baik. Tapi sukacita dari Tuhan akan menyertai kami terus sehingga kami akan berbahagia di dalamnya. Demikian juga keberadaan bangsa kami Indonesia, kami bersyukur bahwa Natal tahun ini diwarnai dengan sukacita. Kami bersyukur tidak ada kejahatan yang terjadi oleh teroris. Kami bersyukur untuk TNI, Polri dengan jajaran yang sudah mengamankan Indonesia. Kami bersyukur punya pimpinan Pak Presiden Jokowi dan Yai Ma'ruf Amin. Demikian juga untuk kami berdoa untuk para gubernur, para bupati, wali kota, camat, para kepala desa, lurah, juga RT RW yang ada di Indonesia.
Tuhan tolong kiranya agar mereka tetap memiliki hidup takut akan Tuhan. Sehingga mereka terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk membangun bangsa ini. Sehingga Indonesia diberkati bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan sepanjang minggu hidup kami dalam tangan-Mu. Untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan kami tiada henti-hentinya mohon. Berikanlah Tuhan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Sehingga yang sakit bisa sembuh. Mereka yang susah mendapat penghiburan dari Tuhan. Mereka yang menghadapi jalan-Mu itu diberi jalan keluar oleh Tuhan. Sehingga kami semua bersuka cita dalam menyongsong tahun yang akan datang, berkat Tuhan tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan, doa syukur kami pada saat pagi hari ini dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan beserta dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur pada Plato di Jemana. Tuhan yang mengasihiku, Kaulah jaminan hidupku, ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sedangkan dalam Tuhan, angkatlah tanganmu ke atas. Inilah bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita ini manusia lemah, hanya ranting saja. Kalau kita ini domba-domba itu tidak mempunyai perlindungan diri selain berlindung kepada Tuhan. Satu kita menyerah kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhan terlalu baik atas kita. Dia akan mengarahkan wajahnya dan peduli pada kita semua. Tak satu pun yang enggak Dia pedulikan. Dia bahkan sendengkan telinganya untuk mendengar setiap pujian, penyembahan dan doa-doa kita. Jangan sampai di antara kita yang tidak mengerti ini. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dia sanggup untuk menolong apapun masalahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para sedherek ingkang kinasih dalam Gusti Yesus Kristus, monggo sarengan kita soang-soang nindakaken pasamuan menika tumuju balik griya kita piyambak-piyambak. Kakandya berkah sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama. Katresnanipun Gusti Yesus Kristus tin patunggilan dalam Sang Roh Suci tumrap dhateng pakesan kula panjenengan sami milai dinten menika benjing ngantos maranatha Gusti Yesus Kristus rawuh ingkang kaping kalih. Lan sedaya berkah kita tami dalam iman, namung ing dalam asma Gusti Yesus Kristus. Saudara dalam Tuhan, saudara-saudara yang siap diberkati dan siap menjadi berkat, katakan bersama-sama saya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya kembali kepada Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati kita semua.